Perkenalkan, nama saya Mulia Elindra Ramadhani dengan NIM J0413 221017, Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 59. Komponen abiotik yang terdapat di ekosistem perairan adalah cahaya matahari, air, suhu, bebatuan dan tanah, serta iklim sekitar. Masuk ke komponen biotik, dimulai dari produsen, terdapat alga atau lumut. Untuk konsumen primer, saya menemukan kecebong dan ikan cere yang tadi sudah saya temukan. Untuk konsumen sekunder, saya menemukan kepiting dan katak. Dan untuk pengurai yang saya temukan itu anggang-anggang. Lalu masuk nih ke contoh interaksi. Salah satu interaksi yang saya temukan adalah interaksi predasi antara anggang-anggang dengan nyamuk yang sudah anggang-anggang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seblami dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan, Sekolah Vokasi IPB dengan NIM J041321114. Di sini saya ingin mengamati tentang ekosistem perairan, yaitu sungai, yang termasuk ke dalam perairan lautik karena memiliki air yang mengalir dan memiliki arus. Pertama ikan ya masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anyali dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan dengan NIM J0413221178. Di sini saya akan mengamati tentang ekosistem perairan. Jadi di sini terdapat banyak sekali lumut ya. Nah, di bawah air ini, nah yang hijau-hijau ini adalah lumut. Di sepanjang aliran air ini pokoknya terdapat banyak lumut. Di sini saya menemukan seekor anggang-anggang ya. Nah, ini nama binatangnya adalah anggang-anggang. Dia biasanya berada di atas air. Halo. Ini saya menemukan sekumpulan anggang-anggang. Nah, ini yang kecil-kecil nih, ini anggang-anggang. Halo. Nih di sini banyak ya. Saya masih menemukan anggang-anggang lagi. Di sini banyaknya anggang-anggang ya. Saya masih berusaha mencari binatang yang lain. Saya menemukan seekor ikan kecil. Halo ikan. Halo. Ini kesana tadi. Minimal kita ini. Ada ikan. Saya menyebut ikan sebagai ikan cere. Oh udah. Halo ikan. Masih 15 menit masih tapi tadi itu Saya menyebut ikan ini dengan nama ikan cere. Nanti saya akan mencari lagi apa nama Indonesianya dan nama ilmiahnya. Air merupakan komponen abiotik dalam ekosistem. Air ini bisa berperan sebagai tempat tinggalnya makhluk hidup air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fila Yusuf Azra dari LNKB dengan nomor NIM J0413221103. Di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap ekosistem air yang dicontohkan dalam sungai yang ada di IPB ini. Ini adalah salah satu individu yang hidup dalam ekosistem air. Ini adalah seekor ikan kecil. Iya, hati-hati aja. Kita tadi ketusuk ini kayaknya. Apa? Ranting.
Saat saya melakukan pengamatan, di sini saya juga menemukan seekor kepiting sungai. Di sekitaran sungai, saya juga menemukan seekor katak. Selain bisa hidup di daratan, katak juga bisa hidup di air. Dalam ekosistem sungai ini, banyak sekali ditemukan anggang-anggang. Jangan digoyang. Minta dong. Oh itu udah dapet aku. Enggak kelihatan kamera. Di dalam ekosistem sungai ini terjadi rantai makanan yang berkesinambungan dari produsen pertama sampai konsumen tingkat 2. Produsen di sini dihasilkan oleh fitoplankton, lalu diteruskan oleh ikan-ikan kecil dan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Di ekosistem sungai ini juga terjadi siklus air, yaitu penguapan yang terjadi di sungai dikarenakan oleh cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nur Hidayah dari program studi teknik dan manajemen lingkungan. Saya hari ini sedang melakukan observasi di ekosistem perairan. Air selokan ini merupakan perairan loti karena air selokan ini hanya satu arah. Di ekosistem perairan ini saya menemukan lumut. Lumut ini sebagai tumbuhan perintis. Tumbuhan lumut berperan di dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan cairan, dan sebagai penyerap polutan. Saya menemukan kepiting sebagai konsumen kedua. Kepiting juga dapat membantu dari hidup karbon. Saya juga menemukan anggang-anggang sebagai konsumen sekunder. Anggang-anggang juga sebagai predator karena ia memakan lalat dan nyamuk di sekitar permukaan air. Saya juga menemukan ikan cere yang berperan sebagai konsumen sekunder. Ikan cere ini memakan nyamuk yang berada di dalam perairan. Adapun siklus air dan tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan air. Lalu air kembali lagi ke tanah melalui air hujan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ekosistem perairan. Ekosistem akuatik atau ekosistem perairan adalah ekosistem di dalam dan di sekitar badan air yang berbeda dengan ekosistem darat. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang lingkungannya sebagian besar adalah air, yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang hidup di air serta amfibi yang hidup di dua alam. Sekalipun demikian, ekosistem akuatik masih memiliki daratan sebagai pelengkap. Selanjutnya kita masuk ke hal yang lebih khusus atau lebih spesifik, yaitu ekosistem air tawar atau sungai, yang menjadi tempat observasi untuk pengamatan kita kali ini, yaitu merupakan bentuk atau susunan terpenting dari air tawar dan lingkungannya, terdiri dari makhluk hidup di dalam air dan lingkungan air tawar itu sendiri. Ekosistem air tawar sering disebut perairan pedalaman. Ciri-ciri ekosistem perairan adalah, yaitu di sini ada ekosistem air tawar, yaitu ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan yang lainnya adalah tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi.